Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin pembahasan sampel paper NTU nomor ketiga. Nomor pertama dan kedua Koko sudah upload di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton bisa lihat description. Di sana Koko sudah taruh link untuk pembahasan nomor pertama dan nomor kedua. Nah, bagi yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa dapat notification ketika Koko upload pembahasan-pembahasan nomor selanjutnya atau pembahasan-pembahasan sampel paper yang lain. Kita langsung aja lihat nomor 3. Nomor 3 soalnya bilang ada 10 orang, let's say namanya A sampai J. Mereka akan duduk di suatu circular table. Jadi duduk di suatu meja yang melingkar. Semua kursinya diberi angka. Jadi the chairs are all numbered. Ini informasi penting. Semua kursinya diberi angka. Pertanyaannya, berapakah peluang that A and B sit next to each other? Berapa peluang A dan B duduk bersebelahan? Pertama, Koko akan cari dulu sampel space-nya. Nanti kita baru cari berapa banyak kemungkinan A dan B duduk bersebelahan. Sampel space-nya kita bisa cari dengan cara, karena ini circular permutation, formulanya adalah n-1 factorial. Totalnya ada 10 objek, maka sampel space-nya adalah 10 min 1 factorial. Nah, tapi karena semua kursinya diberi angka, kita harus kaliin lagi dengan 10, karena ada 10 kursi. Kalau kursinya tidak diberi angka, kita nggak perlu kaliin 10. Jadi 10 min 1 faktorial itu 9 faktorial kali 10. Ini sama aja dengan 10 faktorial. Nah, itu dia punya sample space. Sekarang kita tinggal cari kemungkinan A dan B sit next to each other. A and B together. Totalnya kita punya 10 spot. Katakanlah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harus ada dua posisi yang dikhususkan untuk A dan B. Katakanlah posisinya di sini. Itulah tempat untuk A and B. Nah, berapa banyak kemungkinan? Pertama kita isi tempat tersebut dulu. Tempat yang Koko buletin. Ada dua tempat akan diisi untuk 2 orang. Berarti 2P2. Setelah 2P2, sisanya kita tinggal punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objek. Dari 9 objek akan duduk di round table. 9 objek duduk di round table, formulanya adalah n-1 factorial. Jadi 9 - 1 factorial. Terakhir, karena kursinya diberi angka, jangan lupa dikaliin dengan 10. Itulah dia punya kejadian A dan B together. Sehingga kalau ditanya probability-nya, kita tinggal bagikan aja. Jadi probability-nya adalah 9 kurang 1 faktorial itu 8 faktorial kali 10 dibagi dengan 10 faktorial. Kalau dihitung sekilas kita akan dapat probability-nya adalah 1/9. Nah, ini jawabannya. Untuk nomor 3 bagian pertama, bagian A. Kemudian nomor 3 bagian B, ini tentang complex number. Kalau tadi tentang permutation and probability, sekarang tentang complex number. Soalnya bilang, gunakan hubungan e to the power of I theta equals to cos theta plus I sin theta to express cos 5 theta in terms of cos theta. Koko stop sampai di sana dulu. Kita akan coba kerjain terlebih dahulu. Kita harus pakai relationship yang dia sudah bilang, yaitu e to the power of I theta equals to cos theta plus I
sin theta. Nah, karena kita mau cari cos 5 theta, kita mau cari cos 5 theta, maka semuanya kita akan pangkatkan dengan 5. Jadi pangkatkan 5 both side. Sebelah kiri udah pasti akan berubah menjadi e to the power of I 5 theta. Pangkatin 5. Right hand side-nya kita akan pangkatin 5 juga. Nah, ini akan agak panjang. Koko akan pangkatin pakai Pascal triangle aja. Kalian boleh pangkatin pakai binomial theorem, atau lebih sederhana mungkin pakai Pascal triangle. Pascal triangle-nya adalah 1331, 14641, 15, 10, 10, 51. Itu koefisiennya. Jadi koefisien dari ekspansi kita adalah 15, 10, 10, 51. Jadi yang pertama cos pangkat 5, kemudian berikutnya 5, cos pangkat 4 theta, I sin theta. Koefisien berikutnya 10, pangkat dari cosnya berkurang, pangkat dari I sin-nya bertambah. 10, cosnya pangkat 3, I sin theta-nya pangkat 2, 1, 5, 10, 10 lagi. Cos pangkat 2, I sin theta-nya pangkat 3. 5, cosnya pangkat 1, I sin theta-nya pangkat 4. Terakhir 1, I sin theta-nya pangkat 5. Nah, ini hasil ekspansi kita. Dari hasil ekspansi ini kita akan simplify. Jadi simplify dulu. Left hand side-nya, Koko boleh ubah jadi cos 5 theta plus I sin 5 theta. Lihat dari hubungan yang dia kasih. Dia kasih hubungan ini. E pangkat I theta itu cos theta tambah I sin theta. Kalau kita punya E to the power of 5 theta, maka semua angle-nya tinggal diganti pakai 5 theta. Jadi E to the power of I 5 theta adalah cos 5 theta plus I sin 5 theta equals to, nah ini disimplify. Cos 5 pangkat 5 theta ditambah 5 cos pangkat 4 theta sin theta I-nya kita tulis paling belakang. I itu imaginary number ya. Kemudian 10 cos pangkat 3 theta sin square theta I square. Kemudian ada lagi 10 cos square theta sin cube theta I cube. 5 cos theta sin 4 theta I 4. Terakhir sin 5 theta sin to the power of 5 theta I 5. Terakhir kita tinggal simplify I-nya. I itu adalah square root of negative 1. Jadi kalau I square berarti negative 1. Kalau I cube berarti negative 1 dikali root dikali I ya. Jadi I cube adalah I square times I. Jadinya minus I dan seterusnya. Jadi kita akan ubah I3, I4 sama I5 in terms of I. Jadi kalau dilanjutin cos 5 theta plus I sin 5 theta equals to, ini nggak bisa diapa-apain, kita diamin aja. Cos 5 theta. Ini juga nggak bisa diapa-apain. In terms of I-nya diamin aja. Cos 4 theta sin theta I. Nah, di sini ada I square. I square itu adalah negative 1. Jadi boleh diubah jadi negative 10 cos cube theta sin square theta.
Kemudian di sini ada I cube. I cube itu adalah negatif I. Jadi di sini tandanya negatif 10 cos square theta sin cube theta I. Kemudian ada I fourth. Kalau I square itu negatif 1, maka I fourth adalah 1. Plus 5 cos theta sin 4 theta. Terakhir ada I5. I5 itu adalah I fourth dikali I. I fourth itu adalah 1. 1 dikali dengan I, kita dapat I. Jadi I5 boleh diganti pakai I aja. Plus sin 5 theta I. Nah, ini semua kita punya hasil ekspansi. Kemudian soalnya minta kita nyatakan cos 5 theta. Jadi yang kita mau cari adalah cos 5 theta in terms of cos theta. Nah, dari expression Koko, cos 5 theta itu bisa dilihat dari bagian real. Jadi cos 5 theta ini kita sebut sebagai real parts. Kenapa real parts? Karena nggak ada I-nya. Kemudian sin 5 theta ini adalah imaginary parts. Nah, karena kita mau cari cos 5 theta, maka kita akan comparing real parts. Lihat bagian realnya aja. Kemudian bandingkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi kalau dilanjutin, by comparing real parts, kita akan dapat sebelah kirinya cos 5 theta. Sebelah kanannya, lihat semuanya yang real, yang tidak ada imaginary number. Ada di sini yang pertama, cos to the power of 5 theta. Nggak ada I-nya ya, jadi kita lihat yang realnya aja. Cos 5 theta. Kemudian ada di sini minus 10 cos cube theta sin square theta. Minus 10 cos cube theta sin square theta. Kemudian yang terakhir yang nggak ada I-nya ada di bagian ini. 5 cos theta sin 4 theta. 5 cos theta sin 4 theta. Nah, inilah real parts-nya. Setelah kita comparing, kita dapat seperti itu. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah kita harus ubah in terms of cos theta. Jadi nggak boleh ada sin square di sana. Cos 5 theta equals to cos to the power of 5 theta 10 cos cube theta. Sin square itu adalah 1 minus cos square theta. 5 cos theta. Sin pangkat 4 itu adalah sin kuadrat dikuadratin. Sin kuadrat itu adalah 1 min cos kuadrat. Kita kuadratin lagi. Terakhir tinggal disimplify aja. Kita akan ketemu jawabannya. Cos 5 theta equals to cos to the power of 5 theta minus cos cube theta plus cos 10 cos to the power of 5 theta tambah 5 cos theta. Ini dikuadratin dulu, 1 min 2 cos kuadrat theta tambah cos pangkat 4 theta. Terakhir kita tinggal kaliin masuk. Cos pangkat 5 theta dikurang 10 cos pangkat 3 theta tambah 10 cos pangkat 5 theta tambah 5 cos theta kurang 10 cos pangkat 3 theta
tambah 5 cos pangkat 5 theta. Nah, at the end kita dapat cos theta cos 5 theta sama dengan cos pangkat 5, cos pangkat 5, cos pangkat 5. Jadinya 1, 11, 16. 16 cos pangkat 5 theta cos pangkat 5 theta min 20 cos pangkat 3 theta ditambah 5 cos theta. Nah, inilah jawaban kita. Jadi itulah cos 5 theta in terms of cos theta dari relationship yang dia kasih. E to the power of I theta equals to cos theta plus I sin theta. Kemudian pertanyaan berikutnya, kemudian buktikan bahwa cos 1/10 pi itu adalah root, adalah solusi dari persamaan tersebut. Jadi kita mau buktikan kalau cos pi over 10 adalah solusi dari 16x pangkat 4 bla 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 itu. 16x pangkat 4 min 20x pangkat 2 plus 5. 16x pangkat 4 12 sama dengan 0. Nah, untuk membuktikan bahwa cos pi per 10 adalah solusinya, kita bisa buktikan dengan mensubstitusi cos pi per 10. Kalau hasilnya benar sama dengan 0, maka dia adalah rootnya. Jadi kalau Koko tulis keterangan, kita misalin dulu persamaan pangkat 4 itu sebagai f of x. Kemudian if x equals to cos pi over 10 is a solution atau root of f of x, then waktu kita substitusikan hasilnya harus 0. Jadi yang mau kita buktikan sekarang adalah hasil dari f of cos pi over 10 itu 0. Nah, sekarang kita akan substitusikan f cos pi over 10 ini adalah 16 cos pangkat 4 pi over 10 kurang 20 cos square pi over 10 tambah 5. Nah, karena cos pi per 10 ini bukan special angles, kita nggak bisa hitung sebenarnya. Walaupun mungkin kita bisa kalkulatorin. Tapi kalau Koko nggak mau kalkulatorin, kita akan lihat relationship sebelumnya. Ini sebenarnya udah mirip. Bedanya adalah bentuk yang Koko kotakin itu, dia tulisnya cos pangkat 5. Sedangkan expression kita ini adalah cos pangkat 4. Jadi bedanya hanya yang atas pangkat 5, sekarang kita punya pangkat 4. Supaya sama, kaliin aja dengan cos pi per 10 per cos pi per 10. Nanti bentuk pembilangnya akan berubah menjadi sama persis seperti kotak biru. 16 cos pangkat 5 pi per 10 min 20 cos pangkat 3 pi per 10 tambah 5 cos pi per 10 dibagi dengan cos pi per 10. Nah, bagian pembilangnya kita bisa ubah jadi cos 5 kali pi per 10. Karena udah sama seperti kotak warna biru. Jadi boleh diubah menjadi cos 5 kali theta, thetanya pi over 10, divided by cos pi over 10. 5 kali pi per 10 itu pi over 2. Cos pi over 2 divided by cos pi over 10.
Nah, cos pi over 2 atau cos 90 itu 0. 0 dibagi apapun hasilnya pasti tetap 0. Nah, berarti f cos pi per 10-nya itu 0. Dengan kata lain, maka dia benar adalah root dari f of x. Jadi kesimpulannya adalah since f of cos pi over 10 equals to 0, then x equals to cos pi over 10 is a root of 16x4 minus 20x square plus 5 equals to 0. Nah, ini jawabannya. Atau Koko tulisnya proven. Nah, ini nomor 3 bagian yang B. Soal ini tentang complex number. Kemudian bagian C, soal terakhir untuk nomor 3. Ini tentang factors. Dia bilang titik A dan B are specified by the position vector A and B. Jadi position vector dari titik A itu adalah A kecil, position vector dari koordinat B adalah B kecil. Pertanyaan dia, buktikan bahwa persamaan bidang bisecting yang memotong segmen AB secara perpendikular itu adalah sebagai berikut. Jadi kita mau buktikan bahwa persamaan bidang yang memotong garis AB sama besar dan tegak lurus itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Soal yang C, anggap aja ini titik A, kemudian ini titik B. Inilah segmen garis AB. Yang kita mau cari adalah bidang yang memotong AB sama besar dan tegak lurus. Jadi kalau Koko gambar, anggap aja ini tengah-tengahnya, midpoint-nya. Midpoint itu titiknya M. Kita mau cari bidang, di mana M itu pasti terletak di bidang itu. Nah, kurang lebih kita mau cari bidang itu. Nah, persamaan bidangnya apa? Nah, untuk cari bidang M, persamaan bidang dalam vektor itu bisa ditulis atau dicari dengan persamaan berikut. Equation of plane itu adalah normal dot r equals to normal vector dot ro. N itu adalah normal vector, RO itu adalah titik yang terletak di bidang. Titik yang terletak di bidang itu adalah titik M. Karena M itu adalah tengah-tengahnya AB. Bidang kita itu posisinya berada di tengah-tengah AB. Jadi pertama Koko akan cari dulu titik M. Karena M berada di tengah-tengahnya AB, kita bisa cari titik M dengan cara pakai perbandingan aja. Vektor AM sama dengan vektor MB. Vektor AM itu adalah position vector M dikurang position vector A. MB itu adalah B minus M. Dengan kata lain, 2M equals to A plus B. Dengan kata lain lagi, M itu adalah setengah A plus B. Nah, inilah dia punya RO, poin yang ada di bidang. Jadi RO-nya kita udah ketemu. Satu lagi kita tinggal cari normal vector. Normal vectors itu adalah vektor yang tegak lurus dengan bidang. Kalau Koko gambar,
Normal vector itu boleh digambar sebagai berikut. Dia perpendicular dengan plane. Nah, karena AB tegak lurus dengan bidang, maka normal vektor itu boleh dianggap sebagai vektor AB itu sendiri. Jadi normal vektor boleh dianggap sebagai vektor AB. Atau vektor BA juga boleh. Misalnya Koko anggap vektor BA aja. Or AB. AB juga boleh. Vektor BA itu adalah A minus B. Inilah normal vectorsnya. Nah, begitu kita tahu normal vector sama RO, kita bisa bikin equation of plane. Normalnya A minus B dot R equals to A minus B dot RO. RO itu adalah half A plus B. Kalau disimplify, A minus B R equals to half A minus B A plus B. Terakhir kita akan dapat A minus B R equals to half A dot A itu A square. A square itu sama aja dengan magnitude of A squared. Magnitude of A square minus magnitude of B squared. Nah, bentuknya harusnya sama. R A minus B A square minus B square. Tinggal dibalik aja. R dot A minus B equals to half magnitude A square minus magnitude B squared. Inilah jawaban kita. Atau terbukti bentuk yang dia mau. Proven. Nah, ini untuk solusi nomor 3 bagian C. Jadi nomor 3 ini bagian A, B, dan C-nya juga soalnya semuanya berbeda topik.